Halo Lemet, kali ini kita coba bahas tentang ketidakpastian sampling. Dalam ISO EC 17025 2017 butir 7.6 tentang evaluasi ketidakpastian pengukuran. 7.6.1 Lab mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Saat mengevaluasi ketidakpastian pengukuran, semua kontribusi yang penting, termasuk yang timbul dari pengambilan sampel, diperhitungkan dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. Butir 7.6.2 Jika melakukan kalibrasi peralatannya sendiri, laboratorium mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Dan 7.6.3 Saat melakukan pengujian, laboratorium mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Estimasi ketidakpastian dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap prinsip teoritis atau pengalaman praktis dari kinerja metode. Sumber-sumber ketidakpastian dari pengambilan sampel ini dari proses pengambilan sampel. Ini kita lakukan duplicate sampel. Duplicate sampel ini kita ngambil sampel pada satu titik, dalam waktu yang relatif sama kita ngambil sampel lagi. Ini namanya duplicate sampel. Sedangkan sistematik atau bias ini kita gunakan reference sampling target atau sampling proficiency test. Dalam proses analisis, kita juga harus mempertimbangkan duplikasi atau persen RPD. Sementara dalam sistematik atau bias, ini menggunakan CRM atau spaking. Kita akan dapatkan persen recovery. Sampling target ini kita ambil sampel 1 dan sampel 2. Sampel 1 kita lakukan simple duplo, dan sampel 2 kita lakukan simple duplo. Simple duplo terhadap analisis ini disebut analytical precision. Kita hitung U gabungannya sama dengan akar dari ketidakpastian pengujian kuadrat ditambah ketidakpastian dari sampling kuadrat. Coba kita lihat contoh berikut ini, yaitu pada pengujian gravimetri. Gravimetri ini dirumuskan sebagai berat dibagi volume, di mana berat itu kita ukur berat isi dan berat kosong dibagi dengan volume. Kita coba lihat distribusi sumber-sumber ketidakpastian. Berat sampel itu meliputi berat isi dan berat kosong. Timbangan analitiknya dikalibrasi. Di situ akan kita lihat linearitasnya seperti apa. Repeatability, reproducibility, begitu juga berat kosong. Volumenya ini dalam keadaan terkalibrasi. Dipengaruhi juga repeatabilitas dan suhu. Kita lihat presisinya seperti apa dalam pengujian simple duplo tersebut. Kita lihat akurasinya, apakah menggunakan spaking atau menggunakan CRM. Dalam gravimetri contoh ini kita menggunakan TSS, maka harus menggunakan CRM. Kita hitung akurasinya. Kemudian kita lihat juga bagaimana samplingnya. Coba kita hitung ketidakpastian dari contoh gravimetri tersebut. Kita ambil sampel 100 ml. 100 ml ini kita ambil dengan labu ukur. Labu ukur tidak terkalibrasi, tetapi memiliki batch certificate dari pabrikan. Di situ disebutin toleransinya 0,08 ml.
koreksinya 0,014. Artinya volume terkoreksi ini 99,986. Dalam batch certificate tersebut simpangan bakunya 0,014. Pengulangannya dilakukan 10 kali. Suhu kalibrasinya 20 derajat. Dan suhu pengujian 24 derajat. Koefisien muenya dalam satuan seper derajat Celcius 0,000033. Kita coba hitung ketidakpastian laku. Ini ketemu 0,046406. Kemudian kita hitung berat residu yang sudah diambil 100 ml tadi, ternyata cawan kosong ini simplonya 27,7366. Duplonya 27,2653. Cawan isi residu 27,7335 untuk simplo, untuk duplo 27,2621. Artinya residu ini adalah 0,0032 gram dari cawan isi dikurangi cawan kosong. Sementara ketidakpastian timbangan ini kita lihat dalam sertifikat kalibrasinya 0,00012 gram. K-nya sama dengan 2. Kita coba hitung. Ketidakpastian timbangan sama dengan ketidakpastian diperluas atau U95% dibagi dengan K. Kalau gitu, kita lihat kadar TSS ini. Simplo ketemu 31,0 dan duplo 32,0. Perhitungan ketidakpastian dari OTSS ini sama dengan TSS dikalikan dengan akar O timbangan dibagi timbangan kuadrat ditambah O volume dibagi volume kuadrat. Sehingga ketemu 1,2 untuk simplo dan RSU-nya 3,9%. Duplo ketidakpastiannya ketemu 1,2%, RSU-nya 3,8%. Kalau gitu kita hitung re-ratanya berapa? Re-rata ketemu 31,5 plus minus 1,7, di mana persen RSU-nya adalah 5,4. 1,7 ini kita ikutin hukum propagasi, yaitu akar dari ketidakpastian simplo kuadrat ditambah akar dari ketidakpastian duplo kuadrat. Kita cari juga persen RPD-nya, ketemu 3,18%. Ketidakpastian dari persen RPD ini sama dengan persen RPD dibagi 1,128 sama dengan 2,80%. 1,128 ini merupakan konsensus statistik untuk pengujian duplo. Kita tidak menggunakan SD dibagi akar N karena dalam simplo duplo ini SD-nya tidak ada. Yang ada adalah RPD. Karena itu kita menggunakan rumusan ketidakpastian RPD itu sama dengan persen RPD dibagi 1,128. Ketidakpastian persen R ini kita lakukan dengan CRN, ketemu 95,4%. Kemudian kita lihat di dalam validasi atau verifikasi metode tersebut. Di dalam verifikasi metode persen R-nya kita ukur 7 kali dengan CRM, ketemu 97,99%. Dengan persen SD verifikasi 2,72%. Artinya ketidakpastian recovery ini sama dengan SD verifikasi
dibagi persen R verifikasi dikalikan persen R sampel, sama dengan 2,73%. Kalau gitu, ketidakpastian gabungan dari pengujian ini adalah akar dari ketidakpastian RSU kuadrat ditambah ketidakpastian RPD kuadrat ditambah dengan ketidakpastian dari persen R kuadrat, sama dengan 6,65%. Kemudian kita coba cari ketidakpastian sampling. Tadi saya katakan sampling ini dalam suatu lokasi kita ambil sampel, kita lakukan simple-duplo, kemudian kita ambil lagi dalam waktu yang sesingkat mungkin, kita ambil sampel lagi, kemudian kita lakukan simple-duplo. Tapi dalam implementasinya, duplicate sampel ini jarang dilakukan di lab. Tetapi lab selalu melakukan persen RPD, simple-duplo terhadap pengujian. Karena itu kita coba lihat pengujian gravimetri untuk TSS ini 7 kali itu berapa persen RPD-nya? Persen RPD 3,62. Ini yang pertama. Yang kedua 1,83%. Yang ketiga 2,53%. Yang keempat 2,54%. Yang kelima 4,96%. Yang keenam 4,08%. Yang ketujuh 5,69%. Kita rata-rata 3,69. Kalau itu ketidakpastiannya, persen RPD dibagi dengan 1,128 sama dengan 3,20%. Ketidakpastian gabungan ini kita hitung dengan akar dari ketidakpastian sampling kuadrat ditambah ketidakpastian pengujian kuadrat, sama dengan 7,38%. Ketidakpastian diperluas atau U95% adalah 2 kali U gabungan, yaitu 14,76%. Kalau gitu, laporannya adalah 31,5 plus minus 14,76%. Atau 31,5 plus minus 4,7 mg per liter. Batas keberterimaannya seperti apa? Kita hitung. Persen RSU ini 14,76%. Harus lebih kecil dari 2 kali Horwitz value, yaitu 19,04%. Dengan demikian, laporan gravimetrik ini bisa diterima ketika persen RSU kurang dari 2 kali Horwitz value. Kita lihat sumber-sumber ketidakpastian dari mana? Sampling, akurasi, presisi, timbangan, dan volume. Koefisien sensitivitasnya ini berapa? Kemudian kita lihat yang terbesar ini berapa? Dari mana? Ternyata koefisien sensitivitasnya dari sampling 3,20, yaitu kita asumsikan 100%. Kalau gitu, akurasi 2,72% ini 85%. Presisi 2,8% ini 87,6%. Timbangan 1,90 ini sama dengan 59,6%. Dan volume 0,05% ini 1,5%. Kita lihat dalam diagramnya. Diagram batang, kita lihat artinya kontribusi dari sumber-sumber ketidakpastian ini jelas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.